kita akan belajar tentang pecahan senilai. Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Cara menentukan pecahan senilai ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan garis bilangan, yang kedua dengan menggunakan gambar, dan yang ketiga dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama kecuali dengan bilangan 0 dan 1. Sekarang saya beri contoh bagaimana cara mencari pecahan senilai dengan garis bilangan. Sekarang saya beri contoh pecahan 2/4 dan 1/2. Apakah pecahan 2/4 senilai dengan pecahan 1/2? Kita gambar dulu garis bilangan. Karena di sini adalah pecahan 2/4, maka garis bilangan ini kita bagi menjadi 4. Yang pertama jangan lupa selalu diberi 0 di awal ya. Setelah 0 karena dibagi 4 di sini, maka yang pertama adalah 1/4, yang kedua 2/4, yang ketiga 3/4, yang keempat adalah 4/4. 4/4 di sini bisa kalian tulis dengan 1 karena nilai 4/4 itu sama dengan 1. Kenapa kok bisa 1? 4/4 di sini sama dengan 4 dibagi 4. Kan hasilnya 1. Jadi 4/4 sama dengan 1. Kemudian garis bilangan yang kedua, karena di sini adalah pecahan 1/2, maka garis bilangan ini kita bagi menjadi 2. Kita tulis di sini adalah, jangan lupa ada 0 di sini. Yang pertama adalah 1/2 dan yang kedua adalah 2/2. Bila pecahan pada garis bilangan berada pada suatu garis lurus, pada saat ditarik garis putus-putus secara vertikal, maka pecahan tersebut dikatakan senilai. Sekarang kita lihat pecahan 2/4 ini sejajar dengan pecahan 1/2. Jadi bisa kita beri garis putus-putus. Di sini mengartikan bahwa pecahan 2/4 senilai dengan pecahan 1/2. Kemudian mana lagi di sini pecahan yang sama? 1/4 tidak ada di sini. 3/4 juga tidak ada di bawahnya di sini. Sekarang kita lihat 4/4, apakah ada? Nah, 4/4 ternyata ada di sini dengan 2/2. Kita bisa menarik garis putus-putus. Berarti pecahan 4/4 itu senilai dengan pecahan 2/2. Sekarang contoh dengan menggunakan gambar. Yang kedua adalah contoh dengan menggunakan gambar. Sekarang, apakah pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah senilai? Sekarang kita gambar dulu. Ada persegi di sini, saya sudah menggambarkan persegi. Kita gambar dulu pecahan 1/2. Karena pembilangnya 1, maka satu bagian di sini bisa kita arsir. Ini menandakan bahwa ini adalah pecahan 1/2. Kemudian 2/4. Ini sudah dibagi 4 sama besar. Karena pembilangnya 2, maka yang kita arsir adalah 2 bagian. Kemudian di sini adalah 4/8. Kita sudah membagi sama di sini 8 bagian. Karena pembilangnya 4, maka yang kita arsir adalah 4 bagian. Nah, di sini dilihat. Karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama, maka pecahan bernilai sama dan pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 disebut pecahan senilai. Luas daerah yang diarsir ini yang dimaksudkan. Ini kan sama ya. Nah, maka pecahan-pecahan ini disebut dengan pecahan senilai. Yang terakhir adalah dengan cara membagi atau mengalihkan. Ya.
Pecahan senilai dapat dicari dengan cara yang pertama adalah dengan mengalikan dan yang kedua adalah dengan cara membagi. Pembilang dan penyebut harus dikali dan dibagi dengan bilangan yang sama kecuali dengan bilangan 0 dan 1. Sekarang saya beri contoh di sini dengan cara membagi. Ini ada 2/4. Pembilangnya 2, penyebutnya 4. Harus dibagi dengan bilangan yang sama. Saya ambil di sini adalah 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi pecahan 2/4 senilai dengan pecahan 1/2. Kemudian dengan cara dikali. Di sini ada pecahan 1/3. Saya ambil di sini adalah perkalian 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi pecahan 1/3 senilai dengan pecahan 3/9. Untuk yang dikali, kalian boleh mengalikan dengan bilangan 2. Boleh mengalikan dengan bilangan 3, boleh mengalikan dengan bilangan 4, asalkan pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama. Sedangkan untuk yang dibagi, kalian harus mencari bilangan yang nantinya bisa habis dibagi, tidak boleh sisa. Seperti ini kan 2 dibagi 2 bisa, pas, hasilnya 1. 4 dibagi 2 hasilnya juga 2. Sekian dulu penjelasan saya tentang pecahan senilai.